Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang saya ucapkan kepada sahabat KTK yang telah hadir di Zoom dan streaming kanal YouTube. Kami menunggu semoga di YouTube semakin ramai ya Bapak Ibu. Senang sekali saya Rizky Maisura akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam sesi webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Pengajar pada sesi 1 Filosofi Kurikulum Merdeka. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Saya juga mengucapkan selamat beribadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Yang saya menghormati, Bapak Dr. Ahmadi Widiharto MA, selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar. Dalam webinar ini juga telah hadir para narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Kandes Zulfikri Anas, MED, selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Selanjutnya, di sini ada Ibu Lasti Devira Kesdu, SSN MM, selaku Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek. Narasumber ketiga kita adalah Bapak Yudi Nugraha SSI, selaku guru di SMA 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, sapaan hangat akala kami tujukan untuk para sahabat KTK. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang di webinar ini. Luar biasa, dalam waktu sekejap sudah 3.000 orang peserta webinar kita dan juga yang ada di kanal streaming YouTube. Baik, acara akan segera dimulai. Para hadirin diharapkan dapat duduk tegak untuk mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya merupakan laporan pelaksanaan dari webinar Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ahmadi Widiharto MA sebagai Direktur Guru Pendidikan Dasar. Kepada Bapak Dr. Ahmadi Widiharto MA, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat siang dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, PLT Pusat Kurikulum dan Pembelajaran,
Badan Standar Kurikulum dan Pembelajaran Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas MED, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kemdikbudristek, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir di webinar kali ini, Bapak Ibu narasumber, Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas MED, Ibu Lasti Devira Kesdu SSN MM, tenaga ahli teknologi Kemdikbudristek, Bapak Yudi Nugraha SSI, guru fisika SMN 1 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, pengawas sekolah, sahabat GTK, pemangku kepentingan pendidikan lainnya, khususnya bagi kepala sekolah dan guru-guru hebat di satuan pendidikan yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri, serta kepala sekolah dan guru-guru yang menyaksikan webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri dan platform Merdeka Mengajar. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu yang kami hormati, sampai saat ini jumlah satuan pendidikan yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri sebanyak 56.878 satuan pendidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan webinar hari ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman kepada kepala satuan pendidikan serta guru dalam mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang kedua, sebagai wahana yang dapat digunakan berbagi praktek baik bagi kepala sekolah atau guru-guru yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu di sekolah penggerak, sehingga bagi sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka dapat mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Dan yang ketiga adalah sebagai langkah dalam mengajak, mendorong kepala satuan pendidikan serta guru-guru di satuan pendidikan untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai media pembelajaran untuk kurikulum Merdeka kali ini. Pelaksanaan webinar ini dilaksanakan dengan rentang waktu mulai tanggal 18 April hari ini sampai akhir bulan Juni 2022 dengan mempertimbangkan waktu implementasi kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan pada awal semester baru, yaitu bulan Juli 2022 bagi satuan pendidikan yang memilih pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi. Setiap seri webinar akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan persiapan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, antara lain filosofi kurikulum Merdeka yang saat ini, hari ini kita laksanakan, kemudian struktur kurikulum Merdeka, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, capaian pembelajaran, asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian juga ada layanan helpdesk, komunitas belajar yang mendukung IKM, serta beberapa topik yang menarik yang akan kita sajikan kemudian. Narasumber webinar adalah para praktisi pendidikan, tenaga profesional, kepala satuan pendidikan, dan guru yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Melalui webinar ini diharapkan seluruh kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftarkan di IKM atau implementasi kurikulum Merdeka dapat mempersiapkan diri untuk menerapkan kurikulum secara mandiri sesuai dengan pilihan masing-masing, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, serta mandiri berbagi. Selanjutnya pada saatnya nanti mohon Bapak Dirjen berkenan memberikan arahan sekaligus membuka seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini.
Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Berjalan-jalan ngabuburit menjelang buka puasa. Buka puasa dengan kurma madu. Ayo gotong royong dukung implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan Indonesia maju. Demikian Pak Dirjen, laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim Pokja Publikasi Data dan Komunikasi Ditjen GTK serta tim BSKAP yang telah mempersiapkan selenggaranya webinar kali ini. Selamat mengikuti webinar. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA yang telah menyampaikan laporan untuk sesi webinar ini. Berikutnya, mari kita simak bersama sambutan dan pembukaan seri webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar oleh Bapak Dr. Iwan Syahril PhD sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Dr. Nanda Zulfikri Anas MED, Ibu Bapak Pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, Ibu Bapak narasumber, dan Ibu Bapak Kepala Sekolah, pengawas sekolah, para guru, pemangku kepentingan lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mendoakan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberi berkah kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita dalam bulan yang penuh rahmat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rahmadi, Direktur Guru Pendidikan Dasar, yang telah membuat laporan terkait pelaksanaan webinar implementasi kurikulum merdeka ini. Saya sangat senang sekaligus bersyukur karena siang ini kita dapat menyapa secara virtual dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dari berbagai satuan pendidikan yang telah mendaftar implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, baik yang telah memilih mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya berharap pertemuan virtual dalam rangka pendampingan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, serta dukungan platform Merdeka Mengajar dapat memperkaya pengetahuan kita bersama, serta dapat menyamakan visi kita dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui, kejadian luar biasa 2 tahun belakangan ini dengan pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi, serta hilangnya pembelajaran atau learning loss. Pandemi ini juga membuat kita tersentak akan pentingnya teknologi bagi dunia pendidikan. Seketika kita disadarkan bahwa kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai media. Untuk menjawab krisis pembelajaran tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada Jumat 11 Februari 2022. Arah kebijakan kurikulum merdeka lebih fokus kepada materi yang esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, dan memberikan keleluasaan bagi para guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, Kemendikbudristek juga memberikan dukungan teknologi melalui platform yang dapat mendukung sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri dengan melakukan pendaftaran melalui https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Saat ini, lebih dari 54.000 satuan pendidikan yang telah mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Kami mendapatkan umpan balik bahwa sekolah-sekolah memerlukan penguatan pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka
dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang masing-masing. Untuk itulah, Ditjen GTK Kemendikbudristek menyelenggarakan seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang akan membahas topik-topik menarik dan berbagi praktek baik dari para pendidik yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan menggunakan platform Merdeka Mengajar guna memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan yang telah mendaftarkan diri sebagai pelaksana kurikulum Merdeka secara mandiri. Ibu Bapak sekalian, saya berharap dengan adanya seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar dapat mendukung para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperoleh pemahaman tentang kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Untuk terus belajar dan saling berbagi antara sama guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh pendidik adalah hal yang sangat penting dan harus menjalar di dalam diri guru masing-masing supaya untuk terus tumbuh menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat dan mampu memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak didik tercinta. Sekian sambutan dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, seri pertama secara resmi saya buka. Semoga seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini mampu menjadi media pembelajaran bagi ibu bapak untuk memahami dan nantinya dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik di satuan pendidikan ibu bapak masing-masing. Dengan semangat, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Mari kita bersama-sama terus mendukung peserta didik untuk bermimpi dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas dan bermakna. Saya hadiahkan 2 buah pantun demi memberikan semangat bagi kita semua dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bila ke pasar, jangan lupa membeli buah nangka. Nangka dikolak untuk dimakan saat buka puasa. Mari dukung implementasi kurikulum Merdeka. Dengan bergotong royong, pasti kita akan bisa. Nangka dibelah dan hati-hatilah dengan getahnya. Ambil dagingnya, lalu bijinya dibuang, jangan. Terima kasih saya ucapkan pada ibu bapak semuanya. Tetaplah semangat meskipun banyak tantangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Sahabat GTK yang saya hormati, baik yang berada di webinar Zoom dan di kanal YouTube, seperti yang telah diketahui sebelumnya, kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi kurikulum yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan secara lebih luas, dimulai dari tahun ini. Sesi pertama dari rangkaian seri webinar ini akan membahas mengenai filosofi kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan pandangan serta pengalaman tentang kurikulum Merdeka dari perwakilan guru. Sebelum kita beranjak ke sesi bersama para narasumber, saya mengajak Bapak Ibu sahabat GTK di sini untuk secara aktif berpartisipasi mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita yang nanti akan kita lakukan di sesi tanya jawab. Dan sebelum saya juga memanggil para narasumber kita, mohon Bapak Ibu dapat mengunjungi tautan di bawah ini di http://kemdikbud.go.id Mentimeter 1. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu dapat jawab, silakan berdasarkan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, apa keunggulan kurikulum Merdeka? Baik, kita akan menunggu hasil dari jawaban Bapak Ibu sahabat GTK semua. Bebas, ya di sini sudah ada yang menjawab bebas. Ya, ada yang bilang lebih fleksibel, kemudian lebih luasa. Nah, di sini banyak fleksibel ya, terstruktur. Kemudian fokus pada passion atau minat peserta didik. Ada yang mengatakan kebebasan eksplorasi sumber belajar, berorientasi pada peserta didik, kemudian memudahkan guru untuk menggunakan kurikulum sesuai konteks daerahnya. Lalu juga ada sesuai karakteristik sekolah, tidak lagi menyertakan kriteria ketuntasan atau KKM. Jadi tidak lagi terbelenggu
pada nilai. Wah, di sini senang sekali, banyak sekali respons yang kami dapatkan ya. Di sini banyak yang tentang fleksibel, kemudian materi esensial, student center, lalu juga memiliki materi yang diinginkan sekolah sesuai dengan tujuan sekolah. Ada yang juga merdeka, efisiensi pembelajaran. Ya, pusat pada peserta didik, kemudian juga lebih fokus pada capaian belajar sesuai dengan gaya belajar siswa yang menyenangkan. Ya, luar biasa sekali partisipasi dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah semuanya responsnya positif ya Bapak Ibu. Nah, saya akan membacakan pertanyaan kedua. Mengapa kurikulum merdeka menjadi opsi dan tidak ditetapkan saja di semua satuan pendidikan? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Baik. Di sini ada jawaban, tiap sekolah beda karakternya. Karena masih baru, ada juga yang mengatakan sesuai dengan keadaan. Disesuaikan dengan kondisi sekolah, perlu adaptasi dari satuan pendidikan, karena karakter setiap sekolah yang berbeda, lalu juga sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Banyak yang mengatakan tentang sesuai kebutuhan sekolah ya, karena harus siap SDM dan infrastruktur sekolahnya. Di sini juga ada yang menyebutkan. Kemudian, ya masih banyak respon yang kita lihat itu karena dari kesiapan sekolah juga ya Bapak Ibu. Ya, sambil kita menunggu respons lain mungkin. Ya. Nah, masing-masing sekolah mampu beradaptasi, ini saya juga menerima di kolom chat ya. Masih dalam tahap penyesuaian. Kemudian karena disesuaikan dengan wilayah, karena memberi kesempatan sekolah untuk beradaptasi sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian perlu adjustment, kebebasan untuk setiap satuan pendidikan seperti apa. Ya, banyak dari tadi ya jawabannya ya terkait adaptasi, kesiapan sekolah, kemudian agar sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing gitu ya. Jadi kita punya waktu yang lebih panjang gitu untuk dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan lebih baik. Ya, ada juga yang mengatakan merdeka, lalu kembali lagi ke setiap sekolah berbeda, masih beradaptasi karena pemahaman yang belum merata. Nah, di sini ada jawaban seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari seri webinar ini ya pemahaman ini akan dapat lebih merata. Lalu juga karena kurikulum mereka secara bertahap yang akan dilaksanakan. Ya, adaptasi dan sesuai kebutuhan sekolah. Baik. Sini juga yang mengatakan fleksibel untuk mengatasi krisis pembelajaran. Lalu ada disparitas mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Baik. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu sahabat GPK untuk responsnya yang antusias ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, baik sahabat GPK yang saya banggakan, sampailah kita pada bagian yang kita nantikan bersama, yaitu diskusi lebih lanjut terkait kurikulum merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan implementasi kurikulum merdeka bersama para narasumber kita. Nah, di sini kita sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa hebatnya. Saya perkenalkan pertama ada Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas, MED. Beliau merupakan PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah kabar baik ya Bu Kiki. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah Pak Zulfikri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon nanti dapat berbagi lebih lanjut tentang filosofi dan keunggulan kurikulum merdeka, serta perbedaan esensial kurikulum merdeka gitu ya dari kurikulum sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, Ibu Lesti Desira, SSNMM. Beliau merupakan tim platform Merdeka Mengajar. Selamat siang Ibu Lesti. Selamat siang Bu Kiki. Apa kabar Bu Lesti? Baik, alhamdulillah. Selamat siang juga untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini. Terima kasih banyak Bu Lesti. Mohon nanti dapat berbagi lebih lanjut tentang pengetahuan umum terkait platform Merdeka Mengajar ya Bu Lesti, serta konten terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ya, saya akan berpindah ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Yudi Nugraha, SSI. Ya, Pak Yudi ini adalah guru fisika di SMA 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, SMA 1 ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Apa kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik Bu Kiki, sehat. Bapak Ibu semua sehat semua.
Ya, saya rasa Bapak Ibu sahabat GTK di sini akan sudah sangat antusias ya bagaimana penerapan dari kurikulum Merdeka yang sudah dialami oleh Pak Yudi. Baik, semoga dengan menyimak webinar ini, Bapak Ibu sahabat GTK akan semakin semangat dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sekali lagi, saya mengingatkan selama berlangsungnya diskusi dengan narasumber, mohon Bapak Ibu dapat berpartisipasi di kolom yang sudah disediakan untuk pertanyaan, ya. Jadi silakan banyak bertanya, ya apa saja yang di benak Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan nanti akan ada beberapa yang dipilih untuk dijawab oleh para narasumber kita. Kemudian pertanyaan lainnya akan dijawab oleh para panelis di sini yang sudah siap untuk menjawab di kolom. Baik, mohon Bapak Ibu dapat menyimak terus sampai akhir acara. Baik, saya akan langsung ke narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas, MED. Baik, Pak Zulfikri, mohon dapat memaparkan lebih lanjut terkait apa saja filosofi di balik kurikulum Merdeka, latar belakangnya apa, kemudian keunggulan dari kurikulum Merdeka ini apa sih, ya, serta perbedaan esensial dengan kurikulum sebelumnya. Silakan, Pak Zul. Baik, terima kasih Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahrir, kemudian Bapak Direktur Rahmadi, Bapak Direktur Yaswati, dan Bapak Ibu yang luar biasa, sahabat pendidik kita, sahabat guru, dan Bapak Ibu Kepala Dinas, pengawas, dan semua yang hadir di ruangan ini. Sehat selalu. Baik, tadi kita sudah menyimak ya, jawaban itu sudah tuntas sebetulnya informasinya kalau dilihat dari jawaban itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita patut mengajukan apresiasi kepada panitia ini bisa mempertemukan kita di ruangan ini, dan ini ada 3.000 orang lebih ya peserta, luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, bicara kurikulum, esensinya adalah alat ya. Alat yang kita gunakan untuk membantu anak mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, kalau sebagai alat, Bapak Ibu, alatlah yang mengikuti kebutuhan anak sebetulnya satuan pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan mengajak kita untuk melihat ke belakang apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, karena kurikulum Merdeka ini basisnya adalah filosofi yang diungkapkan oleh Bapak Ki Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu di sini, hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita lebih mendominasi proses belajar mereka. Dan ternyata anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Berarti kehendak kodratnya itu tumbuh dan kembangnya. Nah, kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu yang ada karena kodrat, lagi-lagi kodrat. Nah, terkait dengan itu, kemerdekaan dalam pendidikan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Jangan selalu dipelopori atau disuruh mengikuti buah pikiran orang lain. Nah, biarkanlah mereka mencari sendiri segala pengetahuan dengan cara dan pemikirannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita sedikit ke belakang lagi, pengertian kurikulum itu sendiri adalah jalan sebetulnya. Jalan yang kita siapkan kepada setiap anak atau alat yang kita siapkan agar setiap anak itu bisa menemukan kodratnya, fitrahnya, potensi-potensi uniknya di dalam dirinya, karena dialah yang bertanggung jawab secara penuh bagaimana mengembangkan potensi-potensi unik yang titipan ilahi yang dia terima sebelum lahir.
Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mengenal produk gagal. Jadi setiap anak itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan masing-masingnya unik dan berbeda. Dan seperti planet, masing-masingnya punya orbit masing-masing. Tidak ada satupun orbit di planet ini, di alam angkasa raya ini, ditempati oleh dua planet yang berbeda. Karena Tuhan tidak ingin kita bertabrakan satu sama lain. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Masing-masingnya punya ruang, punya tempat masing-masing, dan ketika masing-masingnya menyadari tempatnya itu dan perbedaan masing-masing, disitulah terjadi saling kolaborasi satu sama lain. Nah, kurikulum Merdeka menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar masing-masing mereka sejak dini mengenali potensi-potensi uniknya yang merupakan bagian dari perjanjian dia dengan Sang Ilahi pada saat roh diterima di dalam rahim. Nah, jika kita keliru di dalam memberikan layanan, akibatnya mereka tidak menemukan fitrah uniknya itu, maka kita akan bertanggungjawaban semua ini di hadapan Ilahi. Untuk itu, Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita mengenali anak itu sedini mungkin, seutuhnya anak itu, seperti apa pikirannya, apa kemampuannya, kemudian apa kebutuhannya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran, kita terlebih dahulu mengenali mereka terlebih dahulu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu di minggu-minggu pertama kita mulai pembelajaran itu fokus kepada pengenalan terhadap anak-anak. Bapak Ibu bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan asesmen awal. Asesmen itu tidak harus tes, tetapi yang paling penting bulan-bulan pertama itu Bapak Ibu akhirnya punya peta tentang kemampuan-kemampuan awal anak itu sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mungkin lanjut lagi ke slide berikut ini. Nah, Bapak Ibu biasanya ini sebagai sebuah ilustrasi saja Bapak Ibu, ini luar biasa ya, kita ingin memotret mengapa kita harus melakukan kurikulum Merdeka. Ini sedikit menggambarkan latar belakangnya Bapak Ibu. Dulu, kalau kita menyusun perencanaan pembelajaran, kita hanya menganalisis materi kurikulum. Kemudian kita menetapkan langkah-langkah pembelajaran sampai detail, sampai per menit. Kemudian begitu masuk ke kelas, anak harus mengikuti apa yang tertulis di dalam kurikulum itu, dalam rencana pembelajaran itu. Seandainya di saat itu telah ditetapkan pelajaran tentang perkalian, 2 kali pertemuan, maka Bapak Ibu Guru biasanya memulai langsung dengan materi perkalian. Padahal mungkin saja pada saat yang sama ada anak yang belum mengenal bilangan atau belum mahir operasi dasar hitung. Apa yang terjadi ketika mereka dipaksa untuk mengikuti perkalian, maka terjadi gap sebetulnya, terjadi persoalan di dalam dirinya. Dan begitu selesai proses pembelajaran 2 kali pertemuan, pelajaran akan segera pindah ke yang lebih sulit lagi. Sementara anak-anak tadi masih punya persoalan. Terus sampai materi habis sampai di akhir semester. Semua materi sudah disampaikan sampai habis dan guru merasa hutangnya sudah selesai, sudah tuntas karena kurikulum sudah tuntas disampaikan. Namun apa yang terjadi di anak? Penyakit yang di minggu pertama tadi makin lama makin berat, makin lama makin berat, dan di akhir semester pada saat dia harus ujian sampai ujian kenaikan kelas, dia dalam posisi tidak memahami apa-apa sebetulnya, atau mungkin memahami sedikit, tapi yang lainnya itu akan menjadi beban buat dia. Nah, terus akhirnya di akhir semester dia harus naik, kemudian dengan mengacu kepada KKM, mungkin angkanya yang dinaikkan, kemudian KKM-nya diturunkan, sehingga anak itu naik, lalu setelah naik, beban anak itu makin berat. Terus naik, akhirnya pada saat dia tamat SMP, di SMA belajar tentang persamaan kuadrat dengan 1-2 variabel, mereka tidak bisa melakukan dengan baik, tidak bisa mengikuti, mungkin bahkan pingsan mereka. Nah, berarti di situ ada gap antara usia 16 tahun, tetapi kemampuan logika matematikanya masih tertinggal jauh di bawah mungkin setara dengan anak kelas 4 SD atau mungkin kelas 2 SD. Nah,
ini agit ini yang menjadi salah satu ciri atau bukti bahwa ketertinggalan pembelajaran itu bukan hanya disebabkan oleh pandemi, tetapi itu merupakan apa ya? Mungkin kealpaan kita selama ini yang terlalu fokus kepada materi di kurikulum, tapi kurang memperhatikan dan abai terhadap perkembangan anak dari waktu ke waktu, sehingga si anak sekolah setiap hari, datang ke sekolah tiap hari, menerima pembelajaran, melaksanakan tugas dengan baik, kemudian dia menerima rapor dan semua diikuti, dan dia bersekolah tapi dia tidak belajar. Schooling but not learning. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita sadari, bahwa mari kita mengubah semua itu dan fokus kepada anak. Kita lihat dari gambar ilustrasi ini Bapak Ibu. Selama ini proses pembelajaran, kalau ada 15 mata pelajaran, itu seperti kita pasangi selang 15 di kepala anaknya, masing-masing matematika sendiri-sendiri semuanya, lalu semuanya dituangin 15, dan anak harus menghafal ke-15-nya dalam tingkat yang sama. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, si anak itu harus mendapat materi yang sama. Dan kalau seandainya materinya disebut kotak, dan semuanya harus kotak, materi yang sama dengan cara yang sama, kemudian ketika anak memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, itu dipotong, kemudian lalu mereka diuji dengan cara yang sama, dan kalau ilustrasinya di sini ada memanjat pohon ujiannya, dan semua yang muridnya yang berbeda-beda itu harus diuji mampu memanjat pohon. Akhirnya sang gajah memaksakan diri memanjat pohon, kakinya patah, belalainya patah, potensi uniknya menjadi hilang. Kemudian kita juga mengukur kemampuan anak itu dengan capaian nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran. Dan kita tahu secara kompetensi tidak akan ada manusianya yang kompetennya semua rata semua bidang. Nah, berarti ini memaksa anak untuk hanya mengejar angka dan menghafal materi, dan itu menyebabkan dia kehilangan jati diri sebetulnya. Kemudian mereka juga dipaksa untuk saling berlomba, saling mengalahkan untuk mencapai ranking 1. Dan tempat ranking 1 itu hanya 1, diperebutkan oleh 30 anak. Sehingga semangat untuk saling menjatuhkan itu jauh lebih dominan daripada saling berkolaborasi. Nah, bagi anak yang ranking bawah akan berusaha untuk mencapai ranking 1, dan begitu dia berhasil, dan tentu posisi ranking 1 itu yang dia gantikan adalah temannya yang tadi turun ke ranking 5. Bagi yang naik itu bahagia, bagi yang turun itu penderitaan. Nah, artinya kondisi seperti itu disadari atau tidak sadari, sengaja atau tidak sengaja, kita mengkondisikan anak untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain, dan kemudian kalau sudah dalam posisi di atas itu, dia pasti tidak mau mengasih kesempatan kepada teman-temannya untuk ini, dan dia tidak mau berbagi pada teman-temannya. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, dan si anak itu bisa mencapai nilai tinggi dan membahagiakan orang dewasa, orang tuanya, namun batinnya menjerit, gitu kan. Nah, ini semacam apa namanya, proses, kalau tidak berlebihan kita katakan bahwa ini proses robotisasi manusia, gitu kan. Nah, proses ini sudah berlangsung sekian lama di kita. Nah, saatnya mari kita rubah pola-pola seperti ini, sehingga kita betul-betul menyadari bahwa anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, dan mereka perlu diberikan layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kemajuan-kemajuan belajarnya. Kemudian lanjut, satu slide berikut, Bapak Ibu, lanjut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah sebetulnya ruang kerja guru yang sesungguhnya? Lanjut lagi. Ternyata di alam pikiran, rasa, dan hati nurani manusia. Nah, di sini kalau kita simak Bapak Ibu yang disampaikan oleh beberapa tokoh, termasuk seperti Palmer ini, mendidik adalah membimbing siswa untuk melewati perjalanan dari dalam hati ke beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadikan diri sebagai seseorang di dunia. Nah, kalau kita kutip lagi dari Carol Dweck, tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menguasai hal-hal yang baru. Yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid.
ini hanya berarti strategi yang tepat belum ditemukan. Untuk itu teruslah mencari. Nah, sejalan dengan ini semua, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa berikanlah waktu dan ruang yang cukup kepada anak untuk mengolah pikirnya, mengolah hatinya, mengolah rasanya, mengolah kasanya, mengolah raganya. Nah, kalau begini Bapak Ibu, proses pembelajaran yang ideal, yang ini adalah proses yang betul-betul memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik agar mereka bisa menemukan cara yang tepat bagi dia untuk mengembangkan potensi-potensi masing-masing yang berbeda, sehingga masing-masing anak menyadari sejak dini perbedaan potensi di antara mereka itu adalah perbedaan posisi yang sangat berguna ketika dia saling berkolaborasi. Misalnya satu anak yang jago matematika, yang satu jago bahasa, yang satu jago menggambar, mereka bergabung memiliki satu aktivitas, katakanlah misalnya tentang bagaimana mengolah sampah rumah tangga yang baik, yang jago matematika yang memberikan perhitungan-perhitungan yang matang pada itu, dan yang jago bahasa mencoba menerjemahkan itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan persuasif, dan jago yang menggambar, dia akan menggambar itu dengan baik sehingga jadilah sebuah karya mereka bersama, saling menguatkan satu sama lain, sehingga di sini semangat berkolaborasi itu jauh lebih dominan daripada semangat saling menjatuhkan sebetulnya. Ini salah satu ciri proses pembelajaran yang yang merdeka itu. Jadi sehingga anak menyadari betul bahwa perbedaan di antara mereka itu adalah kekuatan, dan berkolaborasi itu adalah suatu keharusan dalam membangun harmoni dalam kehidupan. Kemudian lanjut. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, pertama, lebih sederhana, mendalam, dan bermakna. Nah, kenapa lebih sederhana, Bapak Ibu? Karena selama ini keluhan guru adalah terlalu banyaknya materi, kemudian dia harus bekerja dengan waktu dan terburu-buru untuk menuntaskan materi, dan semuanya sudah dibagi per minggu, Bapak Ibu. Dan kalau dia tidak mengejar materi itu, maka dia merasa berhutang dan tugasnya belum selesai. Nah, agar guru tidak terburu-buru lagi mengejar materi yang banyak itu, maka kurikulum ini disederhanakan, diambil konsep-konsep materi-materi yang esensial, kemudian proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Nah, seperti apa proses pembelajaran yang bermakna itu? Berikut saya akan coba contoh, salah satu contoh. Misalnya Bapak Ibu, ini pelajaran di kelas 1, pada akhir fase 1 anak itu belajar tentang bilangan, kemudian pada akhirnya mereka bisa mengurutkan, dan dia bisa menghubungkan kegiatan ini dengan kemampuan ini dengan berbagai kegiatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar anak mampu mengurutkan bilangan, pertama dia harus mampu membedakan dulu, kemudian membedakan beda 1 dengan 2, kemudian membandingkan bagaimana dengan 1 dan 2, kemudian melihat posisi, lalu kemudian mengurutkan, sehingga dia menyadari kalau urutan bilangan itu dari kecil dan besar harus 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh ngacak. Nah, ini ada sebuah pesan moral sebetulnya bahwa segala sesuatunya di dalam kehidupan itu ada prosedurnya, ada urutannya, ada sistemnya, ada tatanannya yang harus diikuti. Nah, kalau kita lakukan itu dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Nah, misalnya sebagai contoh, urutan itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tapi juga berkaitan dengan ukuran. Misalnya si anak itu diminta menyusun buku-bukunya di rumah berdasarkan ukuran yang terkecil yang paling kiri, kemudian terus besar, kelihatan rapi. Begitu kelihatan rapi, nah mau mengambil buku akan susah dia. Kenapa susah? Karena ukuran buku itu kan tidak sama, kemudian judul yang sama, mungkin kelompok yang sama, letaknya bisa mencar-mencar, karena itu mengutamakan ukurannya saja. Akhirnya dia mikir, kalau gitu saya akan urutan berdasarkan urutan nama mata pelajaran. Akhirnya dia urutkan dengan 1 itu kelompok agama, 2 kelompok Pancasila, kemudian bahasa, kemudian ini. Nah, ternyata di situ dia menemukan satu makna, bahwa
kalau kita melakukan sesuatu, mengatur sesuatu sesuai dengan urutan, dan kita lakukan itu dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah dan lebih membahagiakan. Nah, sampai itu tertanam di dalam pikiran dan hatinya, dan sehingga itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, dan begitu antri dari manapun antri, dia konsisten dengan urutan itu, gitu kan. Nah, tentunya proses belajar ini membutuhkan waktu, membutuhkan strategi yang banyak, karena kemungkinan sekali pada saat guru memulai pembelajaran itu, si anak itu ada yang baru bisa membedakan, ada yang sudah bisa membandingkan, ada yang sudah bisa mengurutkan, gitu kan. Nah, si guru harus tahu situ siapa-siapa anaknya yang sudah bisa membedakan dan membandingkan dan atau mengurutkan. Nah, disitulah diperlukan asesmen awal untuk menentukan proses belajar awal anak itu seperti apa. Kalau memang di kelas itu ada anak yang baru bisa membedakan, kemudian ada anak yang sudah bisa membandingkan, ada anak sudah yang bisa mengurutkan, guru bisa men-setting proses pembelajaran, kemudian mungkin tugas-tugasnya juga bisa berbeda, dan di situ akhirnya si anak, misalnya anak yang belum bisa membedakan ini bergabung dengan anak yang sudah bisa mengurutkan, bikin permainan, di situ terjadi transfer ilmu sesama teman-temannya, saling ini, sehingga anak itu tidak ada yang merasa rendah diri, tidak ada yang merasa superior. Kita itu sama satu tim, dan tanpa disadari mereka saling berbagi ilmu sebetulnya. Nah, tentu proses seperti ini Bapak Ibu tidak akan bisa dilakukan kalau target kita itu hanya penyampaian materi kurikulum sampai selesai. Nah, disinilah utamanya pentingnya mengenali anak sepenuhnya sejak dini. Kemudian berikut keunggulan yang kedua. Nah, dari gambaran tadi, dari proses belajar tadi yang berdasarkan kemampuan awal anak itu terjadilah proses belajar berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awal anak itu. Berikut lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, keunggulan yang kedua bahwa guru mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi guru tidak terburu-buru mengejar ketuntasan materi, tapi dia memberikan pelayanan sesuai capaian peserta didik saat itu. Jadi hari ini anak belum bisa mengurutkan bilangan, besok menjadi bisa, sementara yang sudah bisa mengurutkan bisa berbagi dengan temannya, atau bisa dia mendapat tugas mandiri yang lebih yang lebih mendalam, kemudian anak yang lain juga sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga semua anak itu merasa memiliki jalannya masing-masing, dan mereka merasa menikmati dunianya, dunia pendidikan, dan dia merasa didampingi oleh orang yang paham kebutuhannya dia. Nah, sehingga dengan demikian dia menikmati proses belajar itu. Dan kalau dia menikmati, segala kesulitan-kesulitan yang dia temui, dia itu menjadi tantangan yang dia senangi sebetulnya. Karena anak-anak itu senang tantangan sebetulnya Bapak Ibu. Dan kemudian lanjut, keunggulan yang ketiga adalah Bapak Ibu, tadi sudah disinggung sebetulnya. Lanjut, keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, dengan contoh-contoh tadi, dengan ilustrasi tadi, dan belajar bermakna, otomatis belajar itu menjadi relevan dengan kebutuhan anak, relevan dengan kondisi daerah masing-masing, relevan dengan keberagaman potensi anak, dan si anak punya kesempatan untuk mendalami dan mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya tentang lingkungan, tentang kesehatan, dan tentang berbagai hal, gitu kan. Nah, ini menantang mereka untuk menggunakan daya nalarnya, olah hatinya, olah pikirnya, olah rasanya, olah kasarnya sejak awal proses pembelajaran itu, sehingga dia betul-betul menyadari bahwa sebagai seorang manusia dia hadir sebagai khalifah di muka bumi, sebagai penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Dan dengan demikian Bapak Ibu, pada saat mereka itu bersama-sama berkolaborasi, mereka menyadari bahwa perbedaan satu sama lain adalah kekuatan untuk saling berkolaborasi. Bagaimana kalau terjadi konflik di antara mereka, bagaimana dia menyelesaikan konflik itu dengan baik, karena dan pengalaman-pengalaman seperti itu akan mematangkan proses berpikirnya dia, dan itulah profil pelajar Pancasila sebetulnya. Nah, jika seandainya proses yang tadi itu berjalan dengan baik, Bapak Ibu, nah
apa yang kita harapkan dari anak-anak kita itu akan tercapai by design, sebetulnya bukan by accident gitu kan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, disinilah pentingnya bagi kita memahami apa esensi dari kurikulum Merdeka itu. Nah, antara lain tadi akan saya tekankan bahwa kurikulum Merdeka itu adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengeksplor potensi unik mereka, dan kita hadir sebagai yang menemani mereka, memfasilitasi mereka, dan mendorong mereka, memotivasi mereka, sehingga setiap anak di kelas itu menjadi sang juara di bidangnya masing-masing. Dan muncullah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan mindset, pola pikir, dan budaya belajar yang selama ini yang kita alami, dan ini menuntut perubahan mindset, perubahan pola pikir kita. Dan ini tentunya tidak mudah. Dan untuk itu, Bapak Ibu, yang pertama kali yang harus kita sadari bahwa selama ini kita punya persoalan dalam dunia pendidikan, kurikulum tuntas 100%, tapi kemampuan anak tidak bisa mengikuti sesuai dengan sejalan dengan kurikulum itu. Kenapa? Karena kita lebih berfokus kepada tuntasnya penyampaian materi dan sebagainya. Nah, pola-pola itu kan sudah sekian lama hidup di kita. Nah, untuk itu, untuk melakukan perubahan ini kita tidak mau mengulangi kesalahan yang lama, mewajibkan semua sekolah paham tidak paham harus melaksanakan, mengerti tidak mengerti harus melaksanakan, dan sehingga muncul anggapan bahwa sekolah ini adalah pelaksana dari aturan pemerintah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin satuan pendidikan paham betul, semua warga di satuan pendidikan paham betul apa yang akan dilakukan. Untuk itu, ya di masa-masa 2 tahun ke depan ini adalah masa-masa untuk memahami dan untuk merefleksi, sehingga Bapak Ibu kita menghimbau masing-masing satuan pendidikan sebelum melaksanakan pahami dulu. Makanya tidak diwajib, pahami dulu. Jadi artinya setelah Bapak Ibu merasa memahami baru memutuskan untuk menerapkan, atau Bapak Ibu memutuskan sebelum melaksanakan nanti tolong dipahami dulu sesempurnanya seperti apa kurikulum Merdeka itu. Nah, mudah-mudahan waktu penyampaian sudah berakhir. Sudah habis ya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf, dan intinya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing, karena sejatinya kurikulum itu sebetulnya mempermudah guru dan mempermudah anak-anak untuk mencapai kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itulah esensinya, itulah filosofinya sebetulnya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zulfikri, menginspirasi sekali yang disampaikan. Tadi mungkin kita dapat mengambil beberapa poin untuk filosofi kurikulum Merdeka, yaitu untuk membantu anak tumbuh sesuai kodratnya ya Pak Zul ya. Ya. Kemudian juga membuat pembelajaran terdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan anak, serta untuk agar anak menyenangi dari pembelajaran itu sendiri dan saling suportif satu sama lain. Dan kemudian tadi kurikulum Merdeka, keunggulannya adalah sederhana dan mendalam, bermakna, lebih merdeka, dan lebih relevan, serta interaktif. Dan ini pastinya tidak hanya butuh perubahan di kurikulumnya ya Pak ya, tapi di proses belajarnya itu sendiri. Dan ini dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari satuan pendidikan. Terima kasih banyak Pak Zulfikri, mohon dapat terus standby nanti sampai di akhir sesi tanya jawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, saya izin kita ke narasumber yang kedua. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sahabat GTK, sebelum kita ke narasumber yang kedua, kita akan menyimak terlebih dahulu video terkait platform Merdeka Mengajar sebagai berikut. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu.
supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya, Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya, Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya, Bu. Saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Pak, Bu. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Baiklah, kita saksikan bersama tadi video terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan ke arah sumber kedua, namun akan ada kuesioner Mentimeter lagi nih yang akan disajikan. Ya, mohon Bapak Ibu dapat mengunjungi tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id Mentimeter 2 dan menjawab pertanyaan yang ada di platform tersebut. Silakan. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa itu platform Merdeka Mengajar dan apa saja 5 fitur utamanya? Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Ya, sesuai yang diketahui sampai saat ini saja. Baik, kami akan menunggu respons dari Bapak Ibu semua. Ya. Untuk tautannya juga dapat Bapak Ibu lihat di di chat, di kolom chat. Silakan di. Baik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan responsnya. Ya. Di sini ada berbasis aplikasi. Kemudian ada juga yang memang belum pernah mencari. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kemudian fitur berbagi guru dengan guru belajar. Aplikasi yang memudahkan guru untuk mempersiapkan perangkat kejar. Platform untuk para guru agar dapat saling berbagi ilmu dan inspirasi. Lalu ada yang mengatakan pelatihan mandiri, kemudian bukti karya asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, ini juga ada yang mengatakan memang belum pernah memakai. Baik, di sini ada video pembelajaran, platform untuk berbagi ilmu, lalu berbagai aplikasi berbasis aplikasi inovatif untuk guru bisa berbagi. Ada juga yang mengatakan ini belum pernah disosialisasikan. Kemudian untuk mengembangkan guru, fitur video inspiratif, pelatihan mandiri, bukti karya, asesmen, dan perangkat ajar. Ya, lalu ada juga mengatakan website sebagai wadah untuk membantu guru mengajar lebih kreatif dan inovatif. Nah, dan juga mengatakan fitur yang memudahkan guru, kemudian platform berbagi untuk para guru,
video inspiratif, pelatihan mandiri, bukti karya. Nah, ini sudah beberapa ya yang mengatakan memang sudah mencoba mengakses, kemudian mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta berkarya melalui inspirasi rekan sejawat. Ya, kemudian membantu guru untuk mengajar sesuai dengan kemampuannya, kemampuan murid, menyediakan latihan untuk meningkatkan kompetensi serta berkarya dan inspirasi rekan sejawat. Oke, ada juga yang memang belum pernah memakai aplikasi untuk mendapatkan materi perangkat ajar. Kemudian platform pengembangan guru video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya asesmen murid, perangkat ajar. Kemudian platform dari Kemendikbud ya, cara mengajar, inspirasi mengajar. Kemudian platform untuk kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka untuk mempermudah guru. Baik, sudah banyak sekali respons yang kami terima ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kita akan ke pertanyaan kedua. Topik apa saja dalam pelatihan mandiri yang harus dipelajari untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka? Nah, tadi jika Bapak Ibu menyimak di video pertama ya, di situ ada seri-seri webinarnya, mungkin dapat menjadi inspirasi dari menjawab pertanyaan ini. Ya, yang pertama kurikulum, filosofi kurikulum, Merdeka Belajar, bukti karya, kemudian terkait Ki Hajar Dewantara, inovasi mengajar, materi pembelajaran yang memadai, struktur kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, pembuatan kurikulum Merdeka Belajar, cara mengajar, lalu modul ajar dan asesmen, pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada tentang asesmen juga, budaya positif, kemudian inovasi mengajar, lagi struktur kurikulum Merdeka, modul ajar dan asesmen, pembelajaran diferensiasi, praktek Merdeka Belajar siswa, filosofi kurikulum, lalu budaya positif serta kurikulum ya. Kemudian untuk Ki Hajar Dewantara, asesmen, inovasi mengajar, dan juga profil pelajar Pancasila. Ya, lagi di sini platform pembelajaran, video pembelajaran, sumber materi pembelajaran kurikulum yang simpel. Pendapat kurikulum Merdeka pada masing-masing mata pelajaran. Kurikulum, alur belajar, asesmen pendidik, metode pembelajaran, ya, kemudian berbagi fiturnya ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan ini. Selanjutnya saya akan ke narasumber kita yang kedua. Bapak Ibu mungkin dapat menjawab pertanyaan lebih lanjut terkait platform Merdeka Mengajar. Saya perkenalkan di sini ada Ibu Lasti Devita Kesdu, SSN MM, selaku tenaga ahli teknologi Kemendikbudristek. Selamat siang, Bu Lasti. Selamat siang, Mbak Kiki. Selamat siang. Bu Lasti dapat hadir di sini dan mohon Bu Lasti dapat menyampaikan terkait platform Merdeka Mengajar. Seperti apa itu, bagaimana kita mengaplikasikannya, dan mungkin tipsnya agar nanti para guru dapat mengoptimalkan platform ini ya Bu. Silakan Bu Lasti. Ya, terima kasih banyak Mbak Kiki. Selamat siang sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir di seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar seri 1 ini. Senang sekali saya bisa berbagi ya di sini, jadi memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Lalu kita akan berkenalan lebih lanjut terkait dengan apa itu platform Merdeka Mengajar dan bagaimana platform Merdeka Mengajar ini bisa membantu dalam implementasi kurikulum Merdeka, karena platform Merdeka Mengajar merupakan salah satu sumber belajar atau media pembelajaran untuk bisa menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, mungkin saya langsung saja memulai paparan saya. Jadi platform Merdeka Mengajar itu sudah diluncurkan bersamaan dengan kurikulum Merdeka pada seri Merdeka Belajar episode 15, di mana platform Merdeka Mengajar itu adalah salah satu sumber atau media pembelajaran untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Mohon next-nya. Lalu di sini jadi dengan platform Merdeka Mengajar, satuan pendidikan, juga kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta tenaga pendidikan lainnya dapat mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman lebih lanjut terkait dengan kurikulum Merdeka. Next.
Nah, jadi tadi di Mentimeter sudah ditanyakan ya, apa itu platform Merdeka Mengajar ya. Jadi sebenarnya platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi temannya guru. Jadi diluncurkan untuk menjadi temannya guru. Di sini dikatakan sebagai teman penggerak, tapi bukan berarti yang bisa mengakses adalah sekolah-sekolah penggerak atau hanya guru penggerak ya Bapak Ibu, tapi seluruh guru di Indonesia sama memiliki akun belajar.id bisa mengakses, dan kalau misal tidak memiliki akun juga tidak khawatir karena ada beberapa fitur yang memang bisa diakses tanpa memerlukan login. Nah, di sini platform Merdeka Mengajar akan membantu Bapak Ibu guru untuk bisa mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik, dan pastinya akan membantu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 fitur utama, yaitu yang pertama adalah fitur yang mendukung untuk mengajar. Next, ada 2 fitur, yaitu ada perangkat ajar dan ada juga asesmen murid. Untuk perangkat ajar di sini ada tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mau cari RPP, kemudian modul ajar dan modul project gitu ya, bisa menggunakan fitur perangkat ajar. Lalu ada juga asesmen murid, di mana asesmen murid ini adalah tools untuk membantu analisa secara diagnostik, literasi, dan numerasi dengan cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik nih. Jadi bisa melakukan penyesuaian pembelajaran. Di situ kita akan tahu bahwa murid A akan hasilnya berbeda dengan murid B gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian pembelajaran karena itu adalah salah satu esensi dari kurikulum Merdeka ya, lebih berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya, dan tidak kalah penting, platform Merdeka Mengajar ini mendorong Bapak Ibu untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan fitur belajar, yaitu ada pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini tersedia banyak sekali topik-topik pelatihan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi ini kata kunci kapanpun sangat penting gitu ya. Jadi tidak terbatas lagi jarak, ruang, dan waktu. Bapak Ibu bisa mendapatkan akses pelatihan secara mandiri. Lalu ada juga video inspirasi. Di sini sesuai dengan namanya, berisi dengan kumpulan-kumpulan video. Ada banyak sekali yang menginspirasi, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan praktik-praktik mengajar di kelas sesuai dengan kurikulum mereka. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar juga menyediakan wadah untuk berbagi praktik baik dengan fitur bukti karya saya. Bisa di next slide-nya ya. Jadi dengan bukti karya saya, di sini ada wadah untuk berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah nih hasil-hasil video praktik baiknya, dan yang lebih seru lagi bisa menyaksikan video-video hasil karya dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Di sini kita bisa saling berbagi inspirasi dan juga saling berkolaborasi gitu ya, dengan memberikan umpan balik terhadap rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya, nah jadi di dalam platform Merdeka Mengajar bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Apa saja konten yang bisa dipelajari? Kita mulai dari beranda gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar, di bagian bawah ada tombol bertuliskan kurikulum Merdeka. Di situ bisa diklik, bisa dipelajari. Di situ berisi prinsip-prinsip tentang kurikulum Merdeka dan juga pemahaman lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka, bisa dibaca di bagian bawah beranda. Lalu kalau kita ke fitur video inspirasi, di bagian paling atas ada video yang berjudul kurikulum Merdeka. Di situ ada 4 video yang bisa ditonton gitu ya, jadi bisa memberikan pemahaman lebih lanjut terkait kurikulum Merdeka. Nah, lalu selanjutnya di fitur pelatihan mandiri ada topik-topik pelatihan mandiri yang berisi 7 topik terkait dengan kurikulum Merdeka, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian kurikulum, ada perencanaan pembelajaran, lalu ada assessment, lalu ada penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi nih kalau misalnya mau melakukan penyesuaian pembelajaran dari para peserta didik ini seperti apa, bisa mengikuti pelatihannya secara mandiri pada topik pelatihan mandiri. Lalu ada profil pelajar Pancasila dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini berisi inspirasi-inspirasi untuk melakukan proyek-proyek berbasis kurikulum Merdeka.
Selanjutnya, lalu bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar bisa diakses dengan dua cara, melalui aplikasi di gawai Android. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu peserta yang hadir di seri webinar hari ini sedang memegang gawainya dan berbasis Android, segera ke Play Store dan bisa langsung mencari aplikasi Merdeka Mengajar dan diunduh, diinstal. Atau bisa juga melalui laman situs di guru.kemdikbud.go.id. Untuk laman situs ini bisa diakses dari browser gawai apapun gitu ya, dan bisa melalui desktop atau melalui laptop. Nah, untuk masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, pastikan sudah memiliki akun Belajar ID yang sudah teraktivasi, atau bisa juga menggunakan akun madrasah.kemenak.go.id untuk satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenak. Nah, jadi dengan adanya platform Merdeka Mengajar, jangan khawatir nih, bisa terus dipelajari dengan klik link tree platform Merdeka Mengajar. Di sini tersedia berbagai macam video tutorial dan juga tanya jawab dan juga buku saku gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di Mentimeter ada yang saya sudah download tapi saya belum mencoba, mungkin tidak tahu caranya gitu ya, bisa dipelajari lebih lanjut dengan menonton video tutorial yang sudah kami sediakan. Jangan khawatir Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Mbak Kiki untuk paparan terkait platform Merdeka Mengajar. Semoga dari sini semakin lebih tercerahkan ya terkait apa itu platform Merdeka Mengajar, lalu bagaimana konten bisa membantu untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tadi sudah disebutkan konten-konten yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan mohon juga dukungan untuk kepada dinas dan juga para pengawas sekolah untuk mendukung selalu satuan pendidikannya dan seluruh warga sekolahnya untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar, dengan mendukung juga komunitas-komunitas belajar nih di daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya belajar melalui platform, tapi dari platform kemudian bisa didiskusikan secara offline dengan rekan-rekan guru dan komunitas di daerah. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Lasti, jelas sekali tadi yang sudah dijelaskan terkait platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sahabat GTK di sini, mari langsung dapat mendownload platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu untuk dapat dicoba fiturnya gitu. Jadi memang ini untuk membantu Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka terutama secara mandiri. Nah, ada fitur-fitur terkait tadi referensi pemahaman terkait kurikulum Merdeka, kemudian juga dapat mengakses berbagai wadah praktik baik gitu ya. Lalu untuk dapat melihat juga video tutorial yang ada di sana, dan ini juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun ya Bu Lesti ya. Dan dapat menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua di sini sebagai teman untuk bergerak tadi ya, istilahnya teman penggerak Bu Lesti. Baik, terima kasih Bu Lesti. Mohon izin dapat standby sampai nanti di akhir sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, semoga masih semangat ya. Kita akan ke narasumber kita yang ketiga. Namun sebelum saya menyapa narasumber kita, mari kita saksikan video berikut yang bertajuk Demi Kemajuan. Silakan, bagus sekali. Berarti kalau Indobank Makassar, silakan Bapak. bukan jamin saya menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Ya, baik. Bapak Ibu sahabat GTK, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang ketiga, Bapak Yudi Nugraha SSI. Di sini Bapak Yudi akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, Pak Yudi, apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, Pak Yudi, Sehat silakan diceritakan
pendapat Bapak mengenai kurikulum Merdeka ya sejauh ini, perbedaan yang dirasakan, kemudian dampak atau manfaat yang sudah Pak Yudi rasakan mungkin di satuan pendidikan terkait kurikulum Merdeka. Silakan Pak Yudi. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 1. Senang sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Mengenai hal esensial apa saja yang kami rasakan saat menggunakan implementasi kurikulum Merdeka, sesuai dengan namanya Merdeka. Jadi kami itu diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk memilih format, kemudian memilih pengalaman, memilih materi esensial apa saja, menentukan modul pembelajarannya seperti apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran di lingkungan kami. Nah, ada beberapa hal yang kami rasakan berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu mengenai proses pembelajarannya. Nah, di dalam proses pembelajarannya ini proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa, kami sudah sampai pada tahap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul mengenai di awal perlu kita lakukan pemetaan seperti itu. Nah, di sekolah kami di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, pemetaan itu kami lakukan di awal tahun pelajaran itu, tetapi tidak bermuatan mata pelajaran. Nah, pemetaan itu bagaimana kami menyusunnya, itu kami susun berdasarkan instrumen-instrumen yang dibuat oleh panitia. Jadi ada panitia yang kami sebut di sekolah itu komite pembelajaran. Nah, nanti komite pembelajaran itu yang memanage bagaimana pelaksanaan assessment di awal tahun pelajaran. Nah, kami juga melibatkan wali kelas dalam pelaksanaannya. Nanti hasil dari pemetaan ini kami serahkan kepada guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran perlu tahu kesiapan, gaya belajar, profil belajar siswa seperti apa. Itu terkait dengan kesiapan siswa. Nah, kemudian di saat memasuki mata pelajaran, mungkin di kurikulum 2013 kita mengenal istilah KIKD. Nah, tetapi di kurikulum Merdeka ini kami menggunakan CP atau capaian pembelajaran. Di dalam CP ini antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi. Nah, di awal pembelajaran kami juga sama melakukan pemetaan. Jadi untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki mata pelajaran seperti apa. Nah, memang di awal kami memang sempat kesulitan juga seperti apa kita harus melakukan treatment hasil pemetaan ini harus bagaimana, karena kami ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah di sekolah kami memiliki kesempatan ada beberapa rekan guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan di dalam materi guru penggerak itu ada salah satunya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada kolaborasi antara teman-teman di sekolah ini. Kami di dalam tayangannya sedang melaksanakan diseminasi bagaimana menyusun desain pembelajaran berdiferensiasi sehingga menghasilkan sebuah modul ajar. Nah, untuk kelas 10 itu kami menggunakan istilahnya modul ajar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk guru di kelas 11-12 ada beberapa guru yang sudah membuat RPP berdiferensiasi. Ini adalah salah satu contoh yang SMA Negeri 1 Cikalongwetan buat dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada modul ajar, kemudian ada RPP yang berdiferensiasi. Nah, jadi pentingnya kolaborasi itu untuk meningkatkan pemahaman kami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran itu bisa mengakomodir kebutuhan siswa.
Itu yang pertama. Nah, praktik yang kedua yang kami rasakan itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu kewajiban dari guru mata pelajaran di kelas 10 karena melekat dalam mata pelajaran, tetapi maksudnya melekat dalam tugas pemenuhan jam mata pelajaran. Tetapi secara konten, proyek ini tidak memuat mata pelajaran. Jadi sudah ditetapkan ada 7 tema yang pemerintah tetapkan. Nah, kami pihak sekolah itu menentukan 3 tema. 3 tema yang akan kami sampaikan kepada siswa dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang kami ambil itu yang pertama adalah tema kearifan lokal. Kemudian karena kami sekolah itu diberi kebebasan, itu kan tema globalnya adalah kearifan lokal. Kami kerucutkan sesuai dengan keadaan di sekitar SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Jadi kami mengerucutkan temanya yaitu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pola hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Output yang kami harapkan dari proyek pertama ini adalah siswa menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nah, bagaimana siswa melakukan karya ilmiah ini? Siswa akhirnya nanti akan terjun ke masyarakat untuk melakukan observasi, sehingga nanti siswa mengolah data dan dapat membuat sebuah simpulan dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua itu tema yang diambil adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berikut ada modul yang kami buat. Ini ada 2 modul, sebetulnya ada 3 modul. Nah, modul yang kedua itu kami kerucutkan lagi karena disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah kami. Temanya yaitu kreasi sampah siap guna. Outputnya siswa dapat membuat kreasi siap guna dari sampah organik dengan metode recycle. Gitu. Kemudian yang ketiga itu temanya itu bangun jiwa raganya. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini, kami SMA Negeri 1 Cikalongwetan baru melaksanakan 2 tema karena saat ini mungkin siswa sedang melaksanakan kegiatan Ramadan, jadi untuk tema ketiga belum kami lakukan, mungkin akan kami lakukan nanti setelah masuk kembali sekolah. Nah, bagaimana pelaksanaan di sekolah kami? Untuk pelaksanaannya kami menggunakan sistem blok. Mungkin sekolah satu dengan sekolah yang lain akan berbeda pelaksanaannya. Kalau kami menggunakan sistemnya blok, jadi setiap tema kami laksanakan sebanyak 15 kali pertemuan utuh tidak terputus, supaya siswa dapat melaksanakan secara utuh. Jadi dalam 2 minggu lebih 15 kali pertemuan itu siswa melaksanakan mulai dari orientasi yang diberikan oleh guru-gurunya, kemudian siswa mulai mencari pokok bahasannya, atau siswa mencari judulnya, kemudian siswa pun saat melaksanakan diberi keluasan waktu. Nah, hasilnya nanti hasil dari produknya, mau itu karya ilmiah ataupun sampah siap guna, itu akan menghasilkan produk yang berbeda, tergantung dari kreativitas siswa, tergantung dari kesiapan siswa, dan tergantung bagaimana siswa dapat memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian di pelaksanaannya tadi, dalam penyusunan tentunya untuk panduan, kami perlu menyusun modul ini, modul project. Nah, bagaimana kami menyusun modul project? Tadi setelah ditetapkan tema yang kami pilih, nah tim atau komite pembelajaran itu menyusun modul projectnya itu, alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Jadi kami sebagai bahan referensi menggunakan platform Merdeka Mengajar karena di dalam platform tersebut sudah ada disediakan contoh-contoh modul. Kami tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi lingkungan di sekitar kami. Selain ada contoh modul, ada pula di sana panduan pengembangan proyek. Jadi bagaimana kita memanage
proyek ini agar terlaksana dengan baik. Apa yang harus diukur, apa yang ingin dicapai. Apakah hanya sebatas hard skill saja? Tentunya tidak. Di sana ada profil pelajar Pancasila, karena proyek ini merupakan penguatan dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada soft skill yang perlu dibangun dalam pelaksanaan modul proyek ini. Nah, setelah dilaksanakan tentunya kami harus melaksanakan penilaian. Penilaian kami lakukan secara kontinu, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di pertemuan awal kami melihat kesiapan siswa, bagaimana siswa dapat menjabarkan materi, contohnya dalam sampah. Apakah siswa sudah dapat memahami apa bedanya sampah organik dengan anorganik? Kemudian metode yang digunakan, kami mengharapkan metodenya adalah metode recycle. Apakah siswa sudah paham mengenai metode recycle itu? Nah, di awal kami menggunakan asesmen diagnosis untuk mengetahui pemahaman awal siswa dulu. Gitu. Kemudian setelah dilakukan asesmen, kemudian dilakukan orientasi. Orientasi itu selain gurunya diberikan sosialisasi, karena di tahapan awal hanya komite pembelajaran. Nah, kemudian guru-guru pembimbingnya pun, jadi guru-guru yang mengajar di kelas 10 itu memiliki kewajiban, karena ini sudah melekat dalam jumlah mata pelajaran untuk memenuhi jam mata pelajaran. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas 10 perlu kami sampaikan juga mengenai bagaimana modul itu, bagaimana proyek itu dilaksanakan yang kami tuangkan ke dalam modul proyek. Jadi guru-guru di kelas 10 pun perlu tahu seperti apa gambarannya pelaksanaan dari modul proyek tersebut. Kemudian di akhir itu setelah proses selesai ada penilaian. Nah, untuk penilaiannya kami untuk penilaian pada modul 1, pada proyek 1 itu kami menggunakan, jadi siswa presentasi atas yang sudah dikerjakannya. Kemudian untuk alhamdulillah pada kesempatan yang modul 1 itu dapat dilaksanakan secara daring. Jadi tidak terkendala, tetapi pada modul proyek yang kedua kami mengalami kendala. Jadi fleksibel, bisa kami ubah strateginya karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Jadi penilaiannya kami lakukan secara virtual. Jadi siswa melaksanakan penilaian, mempresentasikan apa yang sudah dibuatnya. Itu sebagai salah satu bentuk assessment. Assessment-nya assessment di akhir. Tetapi selama proses pelaksanaan proyek itu selalu kami kawal, selalu kami lihat bagaimana perkembangan soft skill-nya, karena itu yang diharapkan dari proyek ini. Dalam penyusunan instrumennya, kami melibatkan semua guru yang mengajar di kelas 10. Harapannya seperti apa? Karena guru-guru tersebut yang akan melaksanakan atau membimbing siswa. Jadi perlu tahu kritisnya sejauh mana siswa kritis. Kemudian gotong royongnya sejauh mana muncul soft skill kegotong royongan dalam siswa. Nah, seperti itu. Kemudian dampak yang kami rasakan itu sangat besar sekali. Ini dampak bagi guru, tentunya kami guru-guru di SMA Negeri 1 Cikalongwetan ini harus lebih menggali lagi potensi, kemudian harus sering belajar karena tidak henti-hentinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kami pun menjadi lebih sering berkolaborasi karena keterkaitan materi seperti saya mengajar fisika tidak lepas dari matematika. Jadi harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mengetahui awal pemetaan tersebut. Nah, bagi murid tentunya di dalam proyek tersebut, pelaksanaan proyek, penguatan soft skill itu muncul. Kemudian siswa juga mendapatkan pengalaman belajar di luar konteks mata pelajaran. Dan yang terakhir, pernah saya wawancara atau tanya beberapa siswa itu ternyata senang saat melaksanakan proyek. Jadi tidak jenuh karena dia seperti bermain tetapi dia mendapatkan sesuatu. Seperti itu, Bu. Itu mungkin sedikit pengalaman yang kami lakukan dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak Bapak Yudi Nugraha, senang sekali mendengar pengalaman positifnya ya, baik
dari Bapak Yudi dan rekan-rekan sejawat, juga peserta didik yang ada di SMA 1 Cikalong Wetan. Ya, kalau boleh saya tadi masuk ke beberapa poin dari Pak Yudi, bagaimana pengalaman menerapkan kurikulum merdeka, yaitu perlu adanya kolaborasi ya, dan ini memang merangsang kolaborasi antara semua yang ada di sekolah gitu untuk dapat belajar bersama, kemudian juga untuk mengembangkan modul ajar bersama gitu ya, atau RPP bersama Pak Yudi. Ya, betul. Jadi mungkin ini nanti dapat menyemangati Bapak Ibu semua yang ada di sini bahwa baik yang di sekolah penggerak maupun yang akan melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri, memang kuncinya adalah kolaborasi dan belajar bersama di antara satuan pendidikan. Ya, berproses gitu semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ternyata memang sudah mulai terasa penggunaan dari platform Merdeka Mengajar itu, kemudian juga sudah dilaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Pak Yudi ya di sekolah. Gitu. Dan juga tadi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ternyata memang sambutannya cukup positif dari peserta didik. Yang bisa dapat terus melaksanakan dan mendapatkan manfaat baiknya ya Pak Yudi ya. Amin. Akan juga memberikan masukannya selalu kepada kami. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya Pak Yudi. Sahabat GTK yang kami banggakan, sesi diskusi dengan para narasumber kita telah berakhir. Terima kasih banyak kepada Bapak Zulfikri, Bu Lasti, dan Pak Yudi atas paparannya. Nah, untuk sekarang selama 30 menit ke depan, kita akan mengadakan diskusi atau tanya jawab. Ini berdasarkan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sahabat GTK berikan dari awal sesi Pak Zulfikri tadi sampai sekarang. Baik, dari teman-teman akan mengkurasi pertanyaan mana yang akan dijawab oleh para narasumber. Mohon maaf semuanya Bapak Ibu tidak dapat kami jawab satu persatu. Namun di kolom di fitur Q question and answer itu sudah ada teman-teman panelis yang membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Ibu Vina Diniati. Ya, pertanyaan adalah mohon bimbingannya bagaimana jika sekolah ingin mendaftar. Baik, nah ini mungkin dapat dibantu oleh Pak Zulfikri dan Bu Lasti ya dalam menjawab. Gitu, silakan saya serahkan ke Pak Zul dan Pak Bu Lasti. Ini Bu Lasti dulu kayak sepertinya ini. Ya, baik. Ya, karena terkait dengan platform. Ya, silakan Bu Lasti. Oke, ini pertanyaannya mendaftar implementasi kurikulum merdeka atau platform ya? Tapi nggak apa-apa, mungkin saya coba bantu jawab gitu ya, kalau misalnya maksudnya untuk sekolah ingin mendaftar implementasi kurikulum merdeka, bisa ke laman situs kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan satuan pendidikannya ya dengan mengisi terlebih dahulu self-assessment atau questionnaire terkait dengan kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi ada di laman website kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, lalu setelah mendaftar implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar dan mengaksesnya maupun seluruh guru yang ada di dalam satuan pendidikan gitu ya, untuk bisa mempelajari lebih lanjut terkait kurikulum merdeka. Jadi untuk seluruh sekolah nih yang sudah mendaftar ada 56.000, diharapkan untuk segera mengakses platform Merdeka Mengajar, karena disitulah salah satu media pembelajaran secara mandiri, bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga pemahaman. Jadi kalau misalnya bingung bagaimana membuat capaian sesuai dengan kurikulum merdeka, sesuai dengan jenjangnya, semua sudah kami hadirkan di dalam platform Merdeka Mengajar. Hanya tinggal diakses kapanpun dan dimanapun, menjadi sumber pembelajaran Bapak Ibu ada di genggaman Bapak Ibu masing-masing. Ya, terima kasih Bu Lasti, jelas sekali yang sudah disampaikan. Pak Zulfikri, ada yang mau ditambahkan ya? Baik, saya menambahkan dari segi kesiapan ya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu disiapnya di mana. Nah, kalau pilihan pertama kan mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Mandiri belajar Bapak Ibu bisa menggunakan kurikulum 2013, tapi mengadopsi sebagian dari kurikulum merdeka. Sebagiannya yang mana?
yang lebih mengarah kepada bentuk pelayanan kepada peserta didik. Dan kemudian fokus pada materi esensial. Tadi juga ada hubungannya pertanyaan dengan mungkin bedanya dengan K13. K13 itu kan KD-nya sudah detail ya, kecil-kecil, sehingga Bapak Ibu sudah dipatok per minggu. Jadi semua sekolah di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kalau KD hari pertama itu KD pertama, minggu kedua KD kedua, minggu ketiga KD ketiga, seterusnya, sehingga targetnya itu tersampaikannya semua KD. Dan itu diatur sedemikian rupa, rigid, dan guru tidak punya ruang yang cukup untuk ini. Nah, sementara di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa pilih materi-materi yang esensial, kemudian Bapak Ibu bisa atur alur tujuan pembelajaran mengacu kepada kurikulum Merdeka, bisa disinkronkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengatur irama proses pembelajaran sesuai dengan capaian anak di minggu ke minggu, gitu kan, sehingga tidak dituntut untuk menyelesaikan tuntas semua KD yang ada, pilih KD-KD yang esensial. Nah, itu bisa. Jadi tetap kurikulum 2013, tapi cara pembelajarannya kita adopsi dari kurikulum Merdeka, karena guru tidak dituntut untuk tuntas penyampaian materi, enggak. Guru lebih diminta untuk memberikan dampingan kepada anak sehingga anak berubah dari waktu ke waktu. Hari ini belum mengenal huruf, besok targetnya mengenal, besok targetnya apa lagi, besok targetnya apa lagi, dan sehingga dari hari ke hari itu anak mengalami perubahan. Nah, itu yang utama sebetulnya. Jadi kalau di kurikulum 2013 karena materinya padat, pokoknya semua materi habis disampaikan, sudah selesai, kemampuan anak tertinggal. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini guru leluasa untuk maju mundur ini sesuai dengan kemajuan belajar anak gitu. Jadi artinya kalau Bapak Ibu masih mau memilih mandiri belajar. Kemudian kalau mandiri berubah berarti Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka dengan segala perangkat yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Situ sudah ada semuanya, silakan digunakan. Dan kalau Bapak Ibu mandiri berubah, mandiri berbagi, berarti Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Dan ini bukan level bagus atau tidak bagusnya sekolah, bukan kualitas pilihan pertama itu lebih rendah, kemudian pilihan kedua lebih tinggi, lebih tinggi, bukan. Ini betul-betul berdasarkan kesiapan Bapak Ibu. Siapnya yang mana? Baru siapnya menerapkan sebagian, kemudian menerapkan semuanya, tapi menggunakan alat yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar, atau menggunakan Merdeka dengan perangkat yang dikembangkan sendiri, gitu kan. Nah, ini sekali lagi itu bergantung kepada siapnya Bapak Ibu di mana, gitu kan. Nah, jadi itu tambahan saya dari Baik, terima kasih banyak Pak Zul dan Bu Lasti. Jadi tadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ada di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Lalu juga silakan memilih berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Toto Soheri kepada Pak Zulfikri. Pada kurikulum Merdeka, seyogyanya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, kami belum paham sepenuhnya tentang pembelajaran. Apakah diferensiasi ini berlanjut pada penilaian siswa? Lalu bagaimana? Silakan. Baik. Jadi pada intinya sebetulnya membelajarkan sesuatu sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, prinsip utamanya adalah sebelum kita membelajarkan sesuatu, kita pahami dulu kemampuan anak hari itu. Jadi kemampuannya aja. Misalnya hari ini kita masuk nih, mau belajar apa? Belajar membaca misalnya di kelas 1 SD, gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu berapa anak yang sudah mengenal huruf, berapa anak yang belum sama sekali, berapa anak yang mungkin sudah membaca. Nah, ketika kita tahu lewat asesmen awal ini bukan dalam bentuk tes. Nah, kita sudah mengetahui saja kebutuhan anak ini apa.
Nah, setelah kita tahu kebutuhan anak, ada anak yang belum bisa membaca, ada anak yang sudah bisa, ada anak yang mungkin bisa baru bisa tetapi belum bisa tahu sampai maknanya, misalnya kan. Nah, berdasarkan kemampuan anak yang berbeda-beda itu, kita susun langkah-langkah pembelajarannya. Kan ketahuan itu, misalnya target lancar membaca itu kan segini. Nah, anak itu ada yang dekat sekali yang sudah bisa, ada yang sebagian, mungkin ada yang paling di bawah. Nah, disitulah kita memerlukan berbagai cara, strategi untuk membantu anak agar bisa. Bisa jadi di dalam kelas itu bisa mengelompokkan anak dulu sementara berdasarkan level anak yang sesuai, misalnya sama-sama anak yang belum lancar membaca satu kelompok, lalu anak yang sudah agak lancar satu kelompok, atau kemudian bisa dimix gitu kan, supaya jangan merasa minder yang belum bisa membaca ini merasa minder gitu kan, jadi dibikin permainan gitu. Jadi bisa jadi satu kelas itu dalam pelajaran yang sama, guru yang sama, aktivitas anak berbeda-beda sesuai kebutuhan anak itu gitu kan. Nah, di situ jadi asesmen dan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika ases pertama untuk mengetahui starting point anak, modal awal anak itu di mana posisinya kita tahu. Kemudian di dalam proses kan kita melakukan asesmen juga. Dengan cara begini ternyata anak tidak bisa nih, dirubah caranya agar anak bisa. Jadi patokannya agar anak bisa. Jadi asesmen di sini bukan untuk mengambil nilai angka anak. Asesmen di sini untuk mengetahui anak butuh apa. Lalu cara apa yang digunakan. Jadi kalau seandainya dengan cara A anak tidak bisa, ganti dengan cara B. Ganti dengan cara C. Target kita anak bisa. Tentu bisanya anak ini tidak harus sama rata bisa dalam maksimum semuanya. Enggak. Karena anak itu tetap beragam-ragam gitu kan. Bermacam-macam. Misalnya kalau anak itu memang potensi menjadi ahli bahasa nanti setelah dewasa, mungkin dia lebih mendalam di bahasa itu sesuai dengan kemampuannya. Sementara bagi anak yang lain cukup batas minimum kemampuan literasi membaca. Dalam artian tahu maknanya dan bisa mengerti sepenuhnya bacaan misalnya itu. Nah, di situ perlu ada bukti-bukti sebetulnya. Anak sudah mampu apa itu perlu ada bukti. Misalnya pada asesmen awal itu ketemu bukti bahwa anak itu masih gagap-gagap membaca, bahwa anak ini sudah mulai bisa merangkai, nah bukti-bukti itu. Nah, di sepanjang proses itu kita juga mencek bukti-bukti itu. Nah, dan bukti-bukti kan sebetulnya kan sudah kita tetapkan sebelum pembelajaran berdasarkan CP, kemudian kita bikin tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita susun bukti-bukti apa yang bisa mendukung bahwa anak ini mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bukti-bukti itulah yang kita jadikan dasar untuk melakukan asesmen awal. Misalnya, contoh sederhana saja, untuk bisa membaca harus ada 5 membaca lancar, ada 5 bukti diperlukan. Nah, waktu di asesmen awal, anak telah memiliki 2 bukti. Nah, berarti dia tinggal lanjut ke 3, 4, 5. Kemudian, namun kan kondisi anaknya beragam-ragam. Ada yang baru 1 bukti, ada yang baru 3 bukti, ada yang 4 bukti, ada yang 5 bukti, gitu kan. Nah, selama ini kan dipukul rata aja semuanya. Pokoknya anak itu kemampuan awalnya seperti apa, ada persepsi tetapi tidak menentukan kemampuan awal anak. Lalu semua anak mendapat materi yang sama dengan cara yang sama. Nah, bagi anak yang di bawah, kemudian tidak akan bisa mengikuti, akhirnya cara yang seperti itu hanya bisa dimengerti oleh sebagian anak. Nah, bisa-bisa jadi hanya 50% anak yang bisa mengerti dengan cara yang selama ini, gitu kan, yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, yang tidak berdiferensiasi. Bisa-bisa hanya mampu diikuti oleh 50% anak. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab kenapa pada saat Pak Menteri kemarin presentasi, 1 di antara 2 anak kita belum menguasai literasi dasar. 50%. Kenapa? Karena kita membelajarkan selama ini pukul rata semuanya, tidak berdasarkan kemampuan anak, tidak berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak. Kan? Pak Zul, nah, mungkin
kita selanjutnya dapat menanyakan praktik baik dari Pak Yudi mungkin ya. Oke, iya, siap. Sebagai contohnya itu, ya. Jadi asesmen dan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan ya, otomatis ya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di awal memang untuk melaksanakan berdiferensiasi ini perlunya tadi awal pemetaan. Jadi kami perlu assessment di awal pembelajaran agar mengetahui kesiapan belajar siswa dalam memasuki atau mempelajari sebuah materi. Contohnya saya menyusun modul ajar untuk materi vektor. Nah, untuk materi vektor itu saya butuh apa saja nih, anak butuh apa saja untuk memahami resultan vektor. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang dibutuhkan agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan resultan vektor. Saya cobakan dalam resultan vektor itu siswa perlu menggunakan penggaris. Siswa harus dapat menggunakan busur derajat. Kemudian berkaitan juga dengan trigonometri. Kemudian kemarin saya bertanya ke guru matematika untuk di kelas 10 itu sudah mempelajari mengenai trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Nah, itu menjadi dasar saya yang akan saya lakukan pemetaan. Ternyata dari hasil pemetaan setelah dilakukan asesmen awal, ada siswa yang belum memahami konsep trigonometri. Maka cukup siswa dengan menggunakan penggaris dan busur saja, siswa sudah dapat menjumlahkan vektor dengan cara menggambar. Itu untuk pengelompokan yang pertama. Tetapi jika siswa tersebut sudah bisa menerapkan konsep trigonometri, kemudian dia juga bisa menggunakan Pitagoras, maka tentu saya harus menyiapkan desain pembelajaran yang berbeda kepada anak tersebut. Jadi pengelompokannya itu dilakukan berdasarkan apa yang dipetakan di awal. Jadi betul sekali untuk melaksanakan diferensiasi ini yang harus pertama dilakukan adalah pemetaan di awal. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu untuk noise di belakang. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan terakhir. Sayangnya memang waktu tidak cukup, jadi kita akan sampai di pertanyaan ketiga saja. Ini dari Bapak Yohan Adi Setiawan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengusulkan karya kita ke aplikasi Merdeka Mengajar seperti pada perangkat ajar? Silakan Ibu Lasti untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Yohan Adi Setiawan. Saya coba menjawab ya. Jadi Bapak Ibu di sini baik kepala sekolah maupun guru dan tenaga kependidikan lainnya bisa ikut berkontribusi ke dalam platform Merdeka Mengajar gitu ya. Dengan cara yang pertama, satu, kita akan segera merilis terkait dengan ruang kolaborasi, di mana itu adalah salah satu bagian dari platform Merdeka Mengajar, di mana Bapak Ibu nantinya bisa ikut berkontribusi gitu ya dalam memberikan perangkat ajar, baik itu RPP, modul ajar, maupun bahan ajar dan lain-lainnya. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut gitu ya, stay tune terus di dalam sosial media di Ditjen GTK, karena kita akan mengunggah informasi-informasi terupdate terkait dengan platform Merdeka Mengajar di situ. Namun untuk sementara Bapak Ibu juga bisa mendaftar melalui G-Form yang nanti mungkin akan dibagikan oleh tim platform Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu bisa mengumpulkan nama gitu ya, jadi untuk nanti berkontribusi ke dalam platform Merdeka Mengajar melalui ruang kolaborasi. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa berkontribusi dengan berbagi praktik baik nih di dalam platform Merdeka Mengajar melalui fitur bukti karya saya. Jadi untuk fitur bukti karya saya ini bebas, silakan Bapak Ibu untuk mengakses dan mengunggah hasil-hasil karya berbagi praktik baiknya, baik tentang pembelajaran maupun mengajar gitu ya, bisa diunggah di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi di bukti karya ini tidak ada kurasi. Jadi nanti Bapak, Ibu, guru, rekan-rekan lain seluruh Indonesia bisa melihat hasil karya Bapak, Ibu yang diunggah dan bisa saling memberikan umpan balik ke dalam platform Merdeka Mengajar.
Nah, jadi memang platform Merdeka Mengajar ini mungkin yang perlu saya highlight adalah platform yang akan terus tumbuh dan berkembang gitu ya, baik secara konten maupun secara fitur. Nantinya akan sangat dibutuhkan justru nih umpan balik dan feedback dari Bapak Ibu, saran dan masukan dan juga kontribusi dari Bapak Ibu, karena platform ini diluncurkan untuk guru gitu ya, dan dari guru untuk guru. Jadi memang platform ini untuk dimiliki oleh seluruh guru di Indonesia. Terima kasih banyak Bu Lasti, sungguh menginspirasi sekali jawaban-jawaban dari para narasumber kita. Sayangnya sesi pertanyaan jawab dari para narasumber tadi sudah berakhir. Saya yakin Bapak Ibu semua masih banyak pertanyaan ya, selain fitur yang ada di question and answer. Silakan untuk dilihat kembali untuk pertanyaannya, mungkin sudah ada yang bisa terjawab. Bapak Ibu juga tadi bisa kembali dapat mendownload platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Di situ akan ada buku saku terkait kurikulum Merdeka, juga tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab dapat disimak di sana ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk informasi seputar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu semua dapat mengakses laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan. Nah, di sini akan banyak terkait kurikulum Merdeka, termasuk tadi yang bertanya tentang pengajaran diferensiasi. Bapak Ibu di situ juga ada naskah akademik yang mungkin Bapak Ibu dapat pelajari bersama. Baik, untuk narasumber semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan inspirasinya. Semoga ini dapat menjadi tambahan semangat untuk para ibu, bapak ibu, sahabat GTK, bapak ibu ya, untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi bersama teman-teman di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, Pak Zulfikri, Bu Lasti, Pak Yudi. Kita Semangat. dulu, Pak Zulfikri, Bu Lasti, dan Pak Yudi. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya Bapak Ibu, semangat dan semangat. Cintai anak-anak, kenali mereka dan berikan layanan sepenuhnya pada mereka, dan itu akan menjadi amal ibadah kita yang berkahnya akan mengalir sampai kapanpun, tiada henti, yang akan menyelamatkan kemaslahatan kita bersama sebetulnya. Selamat berkarya Bapak Ibu, dan percayalah semua persoalan itu pasti ada solusinya ya. Untuk itu mari kita tetap berkarya, tetap optimis dan semangat. Terima kasih. Wah iya Pak Zul, tadi baru saja saya mau minta pesan singkatnya nih Pak Zul untuk para Bapak Ibu sahabat GTK di sini. Nah berarti kita bisa langsung ke Bu Lasti dan Pak Yudi ya, silakan Bu Lasti dapat menyampaikan pesan singkat untuk para Bapak Ibu sahabat GTK kita. Ya, dari saya mungkin singkat saja, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Yuk mari diajak rekan-rekan guru lainnya yang belum menggunakan platform Merdeka Mengajar ya, diimbaskan terkait dengan platform Merdeka Mengajar, diberikan inspirasi bagaimana menggunakannya, lalu apa saja manfaat yang sudah didapat. Semangat terus, semangat belajar gitu ya, karena guru yang terbaik adalah guru yang terus berinovasi dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Super Bu Lasti, terima kasih. Silakan Pak Yudi pesannya. Ya, pesannya kita sebagai pendidik tidak boleh berhenti untuk terus belajar, karena dengan belajar kita akan terus mengembangkan kompetensi. Kompetensi ini pastinya kita akan tujukan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu Bu. Jadi semangat terus untuk belajar mengembangkan diri. Terima kasih banyak Bapak Yudi, Pak Zulfikri dan Bu Lasti. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dan tetap semangat dan terus berkarya. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Ini ya. Sehat. Sehat selalu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sahabat GTK, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kita pada siang menjelang sore ini, saya ingin mengingatkan bahwa webinar kita ini merupakan sesi pertama dari rangkaian sesi webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Jadi harapannya untuk sesi webinar berikutnya Bapak Ibu juga dapat kembali berpartisipasi secara aktif ya, agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang kurikulum Merdeka. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini,
Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sahabat GTK semua dalam webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada sesi 1 Filosofi Kurikulum Merdeka. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, izinkan saya pamit dan mungkin memberikan pantun untuk Bapak Ibu semua. Ya, burung dara, burung cendrawasih dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Mari kita semua semangat dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.